Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianingsih, NPM 2202011023 dari Prodi S1 Teknik Informatika semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intelerated polymorphism, enkapsulasi, dan abstraksi. Baik, kita akan membuka NetBeans terlebih dahulu. Setelah kita buka NetBeans, di sini kita terlebih dahulu membuat beberapa kelas ya. Yang pertama itu ada kelas dokter, kelas karyawan, kelas obat, kelas pasien, kelas person. Dan jangan lupa dikasih kelas main. Untuk yang pertama kita bahas tentang kelas person dulu. Kita bahas kelas person terlebih dahulu. Di dalam kelas person kita buat abstrak karena dikarenakan kelas person ini akan diperlukan untuk kelas-kelas berikutnya. Untuk yang kelas person kita terapkan enkapsulasi ya. Dimana enkapsulasi ini kita buat private. Nih. Kita buat private. Jika publik dia akan bukan enkapsulasi karena di private jadi dia kan ini kan private. Nah, karena di private jadi dia tidak bisa diakses di kelas lain. Oleh sebab itu, kita memerlukan metode ini getter setter. Nih, fungsi getter setter. Kita memerlukan ini metode getter setter. Jadi seolah-olah kita mengganti private menjadi publik seperti contoh ini. Ini seperti contohnya. Kemudian yang paling bawah kita buat public void nih. Kita buat public void. Buat metodenya adalah nih abstract public void show info, abstract public void for info. Nah, terus untuk yang kelas pasien, nah untuk kelas pasien sama kita buat private juga. Nah, terus untuk konstruktor, kenapa di sini ada nama, umur, alamat, gender, penyakit, tipe perawatan. Untuk nama, umur, alamat, gender itu kan nggak ada di propertinya. Karena kita terapkan kelas inheritance, kita menghubungkan dua kelas. Nah, untuk kemudian kita terapkan getter setter juga karena tadi juga ini di private ya. Nah, fungsi dari getter setter ini untuk seolah-olah kita membuat public gitu. Untuk show info nah, public show info. Untuk show info ini sekilas saja. Kemudian kalau yang show full info ini lebih detail. Nah, kita terapkan polimorfis beda kelas, maka beda hasilnya ditampilkannya. Nah, kemudian yang kelas obat sama saja seperti tadi, kita buat private. Nah, sudah kita buat private. Untuk konstruktornya ini. Terus karena kita buat private, kita memerlukan
metode getter setter seperti yang sebelumnya. Dikarenakan ini apa namanya? Kalau misalnya nggak di kalau ininya privat, nanti dia nggak bisa ini apa namanya? Kayak seolah-olah kita mempublikannya. Nah, ini sama seperti tadi, full infonya itu harus lebih detail. Untuk kelas karyawan, sama saja seperti yang tadi, kita buat private dulu. Ini untuk konstruktornya. Nah, di konstruktor kan kenapa di sini ada nama, umur, alamat, kayak gitu kan, gender, walaupun nggak ada di propertinya. Nah, terusan makanya itu kita butuh nerapkan itu apa kelas inter-return. Kita menghubungkan dot kelas. Nah, seperti itu. Jika di sininya private, selalu kita menggunakan metode getter setter seperti yang sebelumnya. Nah, untuk soal info ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa ini kalau info itu cuma sekilas saja. Kalau yang full info itu untuk apa namanya lebih detail. Nah, untuk kelas dokter kita buat private juga. Ini konstruktornya sama aja. Kenapa di dalam konstruktor itu ada nama, umur, alamat, gender gitu-gitu. Itu tidak, sedangkan di propertinya itu nggak ada, ya kita terapkan lagi kelas inter-return itu kan menghubungkan dua kelas yang kelas person tadi ini. Makanya di kelas person ini harus dibuat abstrak seperti itu. Jika private, seolah kita akan membuat publik itu harus menggunakan metode getter setter kan. Ini sama seperti yang tadi. Untuk kelas main Java ini kan pasien Lukas. Nah, pas kita buat data baru yaitu pasien. Ini sama dengan nama kelasnya. Nilai ini dengan konstruktor di kelas pasien. Nah, kelas pasien ini nah, terusan kelas pasien ini kan ada apa nama, umur, alamat, gender, terus sakit, gitu yang gitu-gitu. Nah, terus untuk yang dokter sama saja seperti ini. Kita dokter juga kurang lebihnya ya seperti itu, sama dengan yang lainnya. Kita run dulu. Nah, ini hasilnya. Mungkin segitu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.